Jadi caranya kita belajar ngaji apapun itu pokoknya dulu yang kita bahas, pandemennya dulu yang kita bahas, yang kita pahami, baru nanti pengembangan ini sesuai dengan pokoknya. Arti tidak berbicara rahmatan alamin, masalah perang, masalah itu juz'iyah. Bicara materi itu tak bermutu. Fikih hukumnya ini gini, hukumnya ini gini, hukumnya ini. Itu bukan fikih, itu fikih yang nggak bermutu. Karena itu apa? Itu bahas wakiyah. Paham tak? Nah, ini kok caranya belajar gitu. Jadi kalau sampai ngaji kitab fikih, semua kita akan pelajari semua juz-juz ya sampai kapan khatamnya, kitab ratusan. Tapi gak ada hasilnya, ada. Hanya bisa hafal ibarat-ibarat. Kemarin sudah saya sampaikan masalah mahwa rahmah, istilahkan mahwa rahmah lughatan. Ini bukan guyon. Di apa itu namanya, di angen-angen. Dan kemarin sudah tulisannya kan sudah ada itu, sudah saya sampaikan dan di sini itu dipahami. Jadi yang jelas kalau maknanya rahmah itu welas, rauf sayang, ini memang tidak bisa dikompromikan karena memang ada dua hal. Jadi rahmatnya Allah itu, pertama rahmat Allah itu sayang terhadap makhluknya, semuanya sama. Tetap tapi tidak bisa menafikan tentang adanya hukum perang, tidak adanya hukum tentang, tidak menafikan adanya takzir, tidak menafikan adanya had. Kenapa? Karena rahmat itu bisa rahmat itu sudah diturunkan dengan secara menyeluruh, sedangkan mereka yang tidak mengambil jihad dan seterusnya perangi karena tidak mau mengambil rahmat itu. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama karena tidak mengambil rahmat. Jadi sebagaimana saya contohkan, Allah menurunkan air, menurunkan mata air, aku buat mata air, membuat tanah ladang, membuat benih dan lain sebagainya. Ini rahmat. Bagi orang yang tidak menggunakan, tidak mau melaksanakan karena kemalasan, tidak menanam, tidak mengambilnya, akhirnya kehausan dan seterusnya. Ini bukan menafikan rahmat, tapi kamu yang mengambilnya atau tidak mau mengambilnya. Inilah yang dikatakan semuanya orang akan dimasukkan surga kecuali yang menolak. Jadi mereka tidak mendapat rahmat karena menolak rahmat. Jadi pandangan seperti ini. Nah, berarti tidak bisa kita nafikan, tapi tidak bisa kita paksakan. Nah, pendapat yang kedua, rahmatnya terhadap orang-orang kafir itu mestinya adalah untuk umat Muhammad, siksaannya tidak ditakjil di dunia tapi tidak diakhirkan di akhirat. Berarti dari sini yang pendapat yang kedua ini, untuk urusan dunia antara mukmin dan kafir sama. Kenikmatan orang kafir di dunia sama. Disinilah sampan pernah ngaji usul fikih. Wal asoh takmimul layas tahun. Yang ada dalam firman Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo, apakah orang mukmin dengan orang kafir sama? Allah mengatakan la yastawun, tidak sama. Lalu ulama berpendapat tidak samanya ini umum apa khusus? Nah, ini loh. Itu pengaruhnya luar biasa itu nanti. Kalau kita katakan tidak samanya umum, berarti di dunia pun juga bisa tidak kita samakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Nah, ini bahasan yang agak mengarah radikal itu nanti.
Nah, tapi kita nggak usah membicarakan masalah radikal, enggak, tapi nanti urusannya dalam cara implementasinya. Tapi bahasan yang pertama harus kita pahami dulu. Pokoknya harus kita pahami dulu. Nah, misalnya kisos ya harus, nah, cuman nanti nggak bisa dipraktekkan karena ada suatu hal, berarti ada mane. Jadi kalau kita mengatakan ya layas tahun itu takmim, berarti di dunia juga mukmin dan kafir beda. Wong maksiat dengan orang taat beda, di akhirat pun juga beda. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah akan memberikan azab di dunia kepada mereka-mereka. Azab adna, bukan azab akbar. Nah, azab adna ini apa? Ini loh. Berarti tinggal kita kaji apa azab adna. Perang, mati, kelaparan dan lain sebagainya. Ini azab adna di dunia, bukan azab akbar. Kenapa? La'allahum yarji'un. Ini yang mengatakan mukmin dan kafir itu tetap tidak sama. Tapi Abu Hanifah beda. Dan itu memang sehingga dirumuskan di dalam kitab-kitab ada kalau orang kafir harus ada jizyah dan sebagainya itu ya. Yaitu lepas itu nanti pas dengan Indonesia atau tidak, tapi kita pokoknya dulu kita pahami. Nah, kita ke Indonesia kan yang kondisional. Dari beberapa pendapat yang kondisional baru yang kita pakai. Nah, pendapat yang muqabil asah kan wal asah itu kitabnya Syafi'iyah. Belusul punya Syafi'iyah. Yang jawab punya Syafi'iyah. Betul. Jika mengatakan wal asah muqabil asah la yastawun itu tidak takmim. Kalau tidak takmim bagaimana? Kalau tidak takmim berarti itu yang sesuai dengan tafsiran ayat. Allah sudah menafsiri ayat la yastawun. Apa tafsirannya ayat la yastawun? Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Itu jelas. Berarti tafsirannya Allah Ta'ala untuk perbedaan orang kafir dengan orang mukmin. Lek mukmin niku wa ma'wahumul jannah, lek kafir fa ma'wahumun nar. Lho niku di akhirat jannah karo nar, bukan di dunia. Nah, ini juga didukung dengan pendapat dengan tafsiran Al-Qur'an di mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi oleh Allah ditolak. Ya Ibrahim wa man kafara fa ummatihi qalila. Berarti sama. Summa adzalila binar ini mendukung bahwa la yastawun ini hanya di akhirat. Sehingga di dalam pengembangannya akan selalu berbeda antaranya Hanafi dengan Syafi'i yang semacam ini. Toh walaupun di situ nanti goyatul jihad adalah goyatul qital adalah hidayah, berarti selama belum hidayah akan diperangi kan gitu. Nah, cuma bentuk perangnya bagaimana kan ngoten toh. Walaupun sarana lembaga, kalau kita katakan sholat itu sarana bukan goyah. Islam itu sarana bukan goyah. Goyah itu doa Insya Allah. Nah ini coba di sini dan, nah sehingga dari sini kita akan menjabarkan tentang masalah
rahmat terhadap orang tarikus sholat kok dibunuh. Gimana tinjauannya rahmat? Kita dengan pokok tadi sudah bisa menyampaikan bagaimana rahmat terhadap orang murtad. Ya tentu akan terjadi perbedaan pendapat terus. Jangan paksakan terus disimpulkan satu, itu malah kelihatan gak bisanya, gak fukohanya. Nah, bagaimana dengan had orang zina? Nah, terus nanti kalau Ghayatul Hidayah walanudhiqanna minal azabil adna dunal azabil akbari la'allakum yarji'un, ini perlu kita kembangkan. Kalau di situ dikasih azab biar yarji'un, kenapa harus dibunuh? Kalau dibunuh kan gak mungkin kembali. Toh orang tidak sholat dibiarkan, tapi dikasih nasihat ketika di pendekatan, tidak dibunuh seperti kita anda jangan ya. Ini masih ada kemungkinan tobat. Karena dalam realita banyak orang-orang yang tidak pernah sholat, wes pepet akhir hayatnya malah tobat. Yang murtad tobat. Kalau kita tahu pejabat di negara kita ada yang asalnya muslim, terus murtad bertahun-tahun, terus akhirnya setelah tua muslim lagi. Ini kita disebut ini ngerasani orang. Tahu nggak? Pejabat kita ada pejabat di negara orang besarnya di zaman Pak Harto itu ada. Nah, kalau dulu itu murtad dibunuh, gak bisa tobat loh. Nah, kemudian nanti apakah kalau di khat itu nanti akan bisa melebur dosa yang sehingga ini bisa kan bisa nanti kita khat biar tapi nanti dosa-dosanya habis. Nah itu bagus kalau semacam itu. Masih ada rahmat di pada pena. Tapi apakah seperti itu? Nah itu kalau carikan jalan ya bisa. Semua kenikmatan-kenikmatan di dunia ini akan bisa mengurangi kenikmatan di akhirat. Adhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Fal ana tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Bima kuntum tastakbirun itu nanti bisa digunakan penjelasan semacam itu. Nah ini saya kasih metode untuk mengaji, untuk mengkaji apapun. Jangan pernah Anda hanya membaca keterangan referensi, belum tahu tasawur dan permasalahan yang jelas. Makanya sebelum kita ngaji kemarin sudah saya kasih pembukaan dengan kata mabadil asroh. Saya kasih mabadil asroh biar Anda tahu mau tuh, kayak gitu kan? Wes paham? Tapi ini sudah saya terangkan kemarin. Maaf, ini kalau ini hanya mengingatkan sedikit. Kalau nanti saya sampaikan lagi ini gak nambah pelajaran. Kalau gak nambah pelajaran, konsekuensi ini mengku gak hatam. Ini repot pelajaran di S2 itu ya semacam itu anunya. Tapi memang itu bukan seperti itu. Jadi sudah satu bab itu kata maupun dan mistisi pendidikannya berbeda. Ada saya sekolah kan seperti ngisi air di botol
itu modelnya kalau kepala sekolah harus harus tahu botolnya. Kalau mulutnya besar ya cukup dengan corong, kalau mulutnya kecil seperti lain pakai suntikan dan seterusnya kan itu. Berapa nanti habisnya kapan nggak jadi masalah. Tapi itu harus dikejar sampai 20 jam terus. Tapi di dalam kuliahan nggak seperti itu. Pokok sementing harus habis. Akhirnya masuk nggak masuk itu urusan, bukan gitu. Itu modelnya beda. Taklim buat tarbiyah. Di sini sudah untuk taklim, tidak tarbiyah lagi. Kalau dulu tarbiyah. Di taklim itu tafri'ul masail. Kalau tarbiyah ya kayak saya ini dia dilanjut tenang. Paham? Yes.